Ya, halo semuanya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar grafika komputer saya. Sebelum itu, saya akan melakukan perkenalan. Ya, nama saya Kevin Farlet dengan NPM 170709400 pada kelas grafika komputer B, yaitu foto saya ya. Nah, kita langsung saja. Jadi ini hasil dari tugas besar yang saya buat. Jadi terdapat satu meja di tengah dengan tekstur kayu, lalu dikelilingi oleh 3 sofa dengan tekstur kulit. Terdapat 2 sofa kecil dan 1 sofa yang besar di bawah. Lalu terdapat 4 lemari kayu pada posisi kanan dan kiri masing-masing 2 biji. Lalu terdapat 1 TV di tengah belakang, yang di bawahnya terdapat 3 kubus dengan 3 tekstur yang berbeda-beda. Lalu di samping kiri terdapat kulkas dan di samping kanan terdapat lemari buku. Lalu terdapat 1 foto saya di atas TV dan di atasnya foto saya terdapat 1 AC. Nah, semua bangunan-bangunan tersebut dikelilingi oleh tembok berwarna putih dan lantai dengan tekstur kotak-kotak dengan warna hitam dan putih. Ya, kita langsung saja pada penjelasan codingnya ya. Nah, pada codingnya pertama-tama kita pasti membutuhkan load texture. Load texture ini untuk apa sih? Jadi, load texture ini digunakan untuk memanggil gambar-gambar yang akan kita gunakan sebagai tekstur pada bentuk-bentuk yang kita buat. Nah, pada coding ini kita dapat lihat bahwa def load texture dan di dalam kurung terdapat tulisan tekstur, yaitu sebagai parameter bahwa tekstur ini merupakan tanda jika kita ingin memanggil tekstur. Nah, tekstur surface sama dengan pygame.image.load kurung buka tekstur kurung tutup. Nah, pada bagian tersebut itu kita spesifikasikan bahwa kita akan memanggil tekstur. Jadi kita belum menentukan tekstur apa sih yang kita mau buat, belum kita tentukan ya. Jadi cuman nanti kita akan tentukan di coding nanti. Sebenarnya kita bisa menentukan di sini, cuma karena kalau kita langsung di sini kita nggak bisa menggunakan banyak tekstur, cuma bisa 1. Maka dari itu kita perlukan parameter tekstur. Lalu kita gunakan GL enable tekstur supaya teksturnya dapat digunakan. Nah, pada metode drawing. Nah, pada metode ini kita akan langsung saya jelaskan melalui coding yang telah saya buat. Ya, ini adalah coding tekstur yang tadi. Nah, sekarang pada drawing. Pada drawing yang pasti kita gunakan GL begin. Ini GL begin ini maksudnya untuk memulai menggambar. Nah, pada awal-awal sebelum saya lanjut ke menjelaskan tentang menggambarnya, pertama-tama kita perlu tentukan bahwa tekstur ini diperlukan ya, dan load tekstur. Load tekstur ini untuk memanggil kode yang tadi kita telah buat, dan tekstur ini digunakan karena kita menggunakan load tekstur ini, jadi perlu dipanggil juga ya tekstur karena dibutuhkan. Nah, pada menggambar ini tentu saja kita perlu GL begin dan lalu GL text koordinat dan GL vertex. Nah, jadi kita menentukan koordinat dan menentukan vertex pada gambar yang kita inginkan. Nah, jadi kan pada gambar ruangan ini kita akan membuat tembok. Karena tembok memiliki 4 sisi dan atas karena gentengnya saya satukan dengan temboknya ya. Jadi kita memerlukan menggambar bagian depan, bagian belakang, kiri, kanan, dan atas. Nah, untuk kali ini saya pisahkan ya untuk lantai karena teksturnya berbeda antara tembok dengan lantai. Jadi saya pisah. Metodenya sama juga ya. Perlu load tekstur dan tekstur. Tapi yang ini untuk bagian bawah saja. Lalu ini gambar kubus. Gambar kubus di bawah TV. Sama membentuk sebuah kubus. Jadi nanti ini gambar kubus ini akan berada di dalam ruangan. Jadi kubus ruangan lebih besar daripada
kubus yang ada kita buat di sini. Sedangkan lantai hanya bangunan 2D di lantai, bukan bangunan 3D ya. Nah, ini kita menggambar kubus dengan GL koordinat dan GL vertex tersebut untuk bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Lalu ini untuk gambar TV sama, AC juga sama ya. Gambar foto hanya bangunan 2D yang saya tempel di bagian tembok belakang. Lalu bagian lemari dan bagian kubus itu kita hanya perlu menggambar satu ya, nanti kita bisa duplikasi. Lalu untuk meja, untuk sofanya juga karena berbeda-beda bentuknya, jadi kita pisah-pisah. Untuk sofa yang pertama, bagian depan, belakang, kiri, kanan, bawah, dan sofa juga sama ya. Nah, sekarang perbedaannya bagian sofa 1, 2, dan 3 itu apa? Nah, pada hasil yang telah kita buat ini, kita dapat lihat bahwa pada bagian sofa yang di kiri, maka bagian kirinya ini lebih tinggi daripada yang lain. Sedangkan bagian yang kanan, sisi kanannya yang lebih tinggi daripada yang lain, sedangkan yang bagian sofa bawah, sisi belakangnya yang lebih tinggi. Nah, pada bagian ini kita gunakan untuk menggunakan apa yang telah kita gambar. Jadi kita memerlukan GL push matrix dan GL pop matrix ya. Jadi gambar yang kita setelah buat itu kita akan masukkan. Nah, pada bagian ini kita juga akan memasukkan tekstur yang kita inginkan. Nah, pada contoh coding yang ada di sini, dev gambar ruangan, maka nama tembok saya buat itu bernama gambar ruangan. GL translated 000 berarti tidak ada yang perlu dirubah, dan tekstur yang kita gunakan adalah dinding.jpg. Sedangkan untuk yang bagian lantai tidak ada yang perlu dirubah, tapi tekstur yang kita gunakan adalah lantai.jpg. Nah, karena tadi kita telah membuat satu lemari, kita dapat menduplikasi gambar tersebut. Maka dari itu kita membuat 4 lemari, yaitu lemari 1, 2, 3, dan 4. Nah, tapi perlu ada sedikit perubahan. Karena ini sama-sama lemari yang kita gunakan, coding lemari ya, yang telah kita gambar dengan tekstur yang sama, yaitu lemari kayu.jpg. Yang perlu kita rubah yaitu GL translate dan GL scale. GL scale itu digunakan untuk merubah ukuran, sedangkan GL translate itu kita gunakan untuk merubah posisi. Nah, untuk lemari 1 kita dapat lihat bahwa posisinya itu berada pada 2,501. 2,5 itu berarti dia berada pada sisi kanan. 1 itu berarti dia posisi kanan agak maju ke depan 1. Sedangkan gambar lemari 2 posisi kanan tapi dia negatif 1, berarti mundur ke belakang 1. Untuk lemari ketiga itu berada pada posisi negatif 6,5, berarti dia pada sisi kiri 0, lalu 1 berarti di depan. Sisi kiri agak ke depan. Sedangkan gambar lemari 4, sisi kiri juga agak ke belakang. Dari coding tersebut kita dapat lihat bahwa lemari 1 berada pada posisi kanan depan, lemari 2 pada posisi kanan belakang. Sedangkan lemari 3 berada pada posisi kiri depan, dan lemari 4 berada pada posisi kiri belakang. Nah, lalu untuk kulkas dan lemari buku, ini saya juga menggunakan lemari yang sama, hanya perbedaannya scale-nya dan translate-nya berbeda. Untuk lemari kulkas berarti dia berada pada sebelah kiri, untuk lemari buku dia pada sebelah kanan. Perbedaannya hanyalah translate-nya yang berbeda, sedangkan ukurannya lemari buku dengan lemari kulkas sama, dan tekstur yang kita gunakan juga berbeda.
untuk gambarku 2, 1, dan 3 ini merupakan gambar 3 kubus yang berada di bawah TV. Bentuknya sama semua ya, hanya lokasinya, translate-nya berbeda, 0, 1, dan minus 1. Berarti pada posisi tengah, kiri, dan kanan, yang memiliki tekstur berbeda-beda, foto 2, foto 1, dan foto. Lalu untuk TV berarti dia berada di atasnya, di atas kubus 3 kubus yang telah kita buat. Lalu AC berada posisi paling atas, dan foto yang bangunan 2 dimensi yang berada menempel di tembok belakang. Lalu untuk meja, sofa 1 dan sofa 2 dan sofa 3 itu sama ya semuanya ya. Hanya tinggal memasang tekstur yang kita inginkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang DevMain pada coding yang setelah saya buat. Display sama dengan 800,600 itu merupakan ukuran layar yang kita inginkan. Lalu Pgame display set caption itu berarti menunjukkan Windows bar nanti menunjukkan tulisan 170709400 npm saya. Lalu group perspektif, GL translate, dan GL rotate pada DevMain ini digunakan untuk mengatur posisi penglihatan. Nah, pada kali ini setelah kita membangun semua bangunan-bangunan bentuk-bentuk yang kita inginkan, kita perlu memasang, dipanggil lagi di main ini supaya bangunan tersebut yang kita buat muncul. Nah, maka dari itu kita bisa lihat terdapat gambar ruang, gambar lantai, gambar lemari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai meja. GL clear, GL enable, GL texture 2D, dan GL enable GL depth test ini juga diperlukan ya agar tekstur dapat digunakan. Lalu Pgame display dan Pgame time ini digunakan untuk inisiasi agar program dapat berjalan. Pada kode yang kita buat ini, kita lakukan run module untuk mengetes apakah coding tersebut berjalan atau tidak. Nah, berjalan ya. Jadi coding yang kita pakai itu bisa berjalan. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.